Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani, NIM 215211218. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil observasi mengenai komunikasi bisnis yang ada di perusahaan Dwi Putra Grafis yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Dwi Putra Grafis sendiri merupakan usaha konveksi yang berada di wilayah Sragen, Jawa Tengah, yang berdiri pada tahun 2002, yang awalnya hanya fokus kepada seragam sekolah. Usaha ini mulai berkembang sejak berada di pengelolaan Mas Aristian selaku anak pemilik pada tahun 2017. Dengan fokus kepada diversifikasi produk seperti pakaian dinas, jas alma mater, dan juga jaket. Pasar yang semula hanya terbatas di Solo Raya kini sudah meluas hingga keluar Jawa. Usaha ini juga mengadopsi pemasaran online untuk memperluas jangkauan, menjadikannya lebih kompetitif dan berkelanjutan. Untuk profil perusahaan, nama perusahaan yaitu Dwi Putra Grafis, pemiliknya yaitu Aristian, bidang usahanya yaitu konveksi, tahun berdiri tahun 2002, alamat usahanya berada di Jetis, Karangpung, Kalijambe, Sragen. Dwi Putra Grafis sendiri merupakan perusahaan konveksi yang berada di Karangpung, Kalijambe, Sragen yang berdiri pada tahun 2002, didirikan oleh Bapak Nardi dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Aristian pada tahun 2017. Terdapat dua jenis komunikasi bisnis di perusahaan Dwi Putra Grafis, yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Komunikasi internal sendiri meliputi komunikasi antara owner dengan karyawan dan juga komunikasi karyawan dengan karyawan. Komunikasi ini meliputi tentang pesanan pelanggan, laporan harian, dan juga evaluasi kinerja yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka maupun melalui WhatsApp. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi ini biasanya terjadi antara pihak konveksi dengan pelanggan serta pemasok bahan. Pihak konveksi berinteraksi dengan pelanggan untuk membahas berbagai hal, seperti konfirmasi pesanan, desain, dan juga pengaturan pengiriman barang. Terdapat beberapa korespondensi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Dwi Putra Grafis. Yang pertama yaitu pesan penawaran. Pesan penawaran ini konveksi biasanya mengirimkan pesan resmi kepada calon pelanggan seperti instansi atau perusahaan yang berisi penjelasan produk, harga, kualitas bahan, dan waktu pengerjaan untuk menarik minat mereka. Kedua yaitu pesan konfirmasi pesanan. Setelah menerima pesanan, konveksi mengirimkan pesan konfirmasi kepada pelanggan berisi rincian pesanan, harga, dan juga estimasi waktu produksi untuk memastikan kejelasan status pesanan. Yang ketiga yaitu pesan pemberitahuan. Pesan pemberitahuan menginformasikan pelanggan tentang perkembangan proses produksi, perubahan harga, kebijakan baru, ataupun penawaran produk baru. Yang keempat yaitu pesan pemberitahuan pengiriman barang. Setelah produksi selesai, konveksi mengirimkan pesan pengiriman kepada pelanggan untuk mengonfirmasi pengiriman dan memastikan pelanggan siap menerima produk. Yang terakhir, pesan ucapan terima kasih. Setelah pelanggan menerima produk dan transaksi selesai, konveksi mengirimkan pesan sebagai bentuk apresiasi dan untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terdapat 3 pesan korespondensi bisnis dengan pemasok bahan baku, diantaranya yaitu yang pertama yaitu pesan pemesanan bahan baku. Pesan pemesanan bahan baku merupakan komunikasi formal dari konveksi yang mencakup terkait jenis bahan, jumlah pesanan, dan waktu pengiriman yang diinginkan. Yang kedua yaitu pesan negosiasi harga. Perusahaan konveksi ini rutin bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik dengan tetap mempertahankan kualitas bahan baku. Yang terakhir yaitu pesan permintaan informasi. Pesan ini digunakan untuk meminta informasi lebih lanjut terkait bahan baku guna membantu perusahaan memilih pemasok dan bahan baku yang tepat. Yang selanjutnya yaitu bagian laporan pemasaran. Untuk segmentasi pasar, perusahaan Dwi Putra Grafis melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan juga perilaku pembelian untuk menargetkan pasar yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu terkait targeting. Perusahaan Dwi Putra Grafis sendiri fokus pada 2 segmen utama, yaitu individu yang menginginkan pakaian custom dan juga perusahaan yang membutuhkan seragam atau pakaian untuk acara. Selanjutnya yaitu terkait positioning.
Perusahaan Dwi Putra Grafis ingin dikenal sebagai penyedia pakaian custom berkualitas dengan harga terjangkau, serta pelayanan cepat dan juga ramah. Slogan yang tepat yaitu desain spesial, kualitas terpercaya, serta pengiriman tepat waktu. Selanjutnya yaitu terkait strategi produk. Perusahaan Dwi Putra Grafis menawarkan berbagai produk seperti pakaian custom, PDH, almet, jaket dengan desain grafis yang menarik, serta seragam perusahaan atau sekolah dan atribut seperti topi, dasi, kaos kaki. Semua produk dirancang dengan desain yang sesuai kebutuhan acara atau instansi, sesuai citra instansi dan bisa custom ukuran. Tersedia pilihan bahan yang nyaman serta tahan lama untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu terkait strategi harga. Perusahaan Dwi Putra Grafis akan menawarkan harga yang bersaing dengan pesaing sambil menjaga kualitas, dengan promo menarik seperti diskon untuk pembelian besar, bundling produk, dan juga harga spesial untuk pelanggan pertama atau yang datang melalui referensi. Selanjutnya terkait strategi promosi. Perusahaan Dwi Putra Grafis biasa mempromosikan produknya melalui media sosial, partisipasi dalam pameran atau event, serta program referral yang memberikan intensif pada pelanggan yang merekomendasikan produk. Untuk laporan penjualan pada periode bulan Oktober, perusahaan Dwi Putra Grafis berhasil mencatatkan total penjualan sebesar 154.021.000. Meskipun terdapat fluktuasi musiman, penjualan secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk bagian kesimpulan, laporan observasi menunjukkan bahwa perusahaan Dwi Putra Grafis telah membangun reputasi kuat di industri konveksi dan menerapkan prinsip komunikasi bisnis dengan baik. Meskipun korespondensi tertulis masih perlu perbaikan, perusahaan juga memanfaatkan media sosial secara efektif namun dapat meningkatkan personalisasi promosi untuk menarik pasar yang lebih luas. Untuk saran, perusahaan Dwi Putra Grafis dapat meningkatkan korespondensi bisnis dengan menggunakan template standar yang lebih profesional dan mengoptimalisasi promosi di media sosial melalui strategi SEO serta iklan berbayar untuk memperluas pasar. Sekian laporan hasil observasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.